Hey guys, welcome to my Japan vlog. Dan hari ini aku bakal gabungin antara day 1 dan day 2. Karena day 1 tuh mostly kayak travelnya sih, dari Indo sampai ke Jepang. Terutama karena kemarin tuh aku gak ambil direct flight, melainkan yang ada transitnya dulu di Hong Kong. Jadi pastinya dia bakal makan waktu yang lebih lama. Kemarin pas di bandara Hong Kong, aku tuh kayak lumayan kaget gitu, karena ternyata bandaranya gede banget. Bahkan untuk sampai ke gate kita, yang which is already kayak ratusan, itu tuh jauh banget, kita sampai naik subway gitu loh. Jadi menurut aku kalau misalnya kalian akan ada transit di bandara Hong Kong tuh jangan mepet-mepet sih. Karena jujur untuk navigate-nya aja itu udah lumayan ribet. Setiap kali naik pesawat, salah satu hal yang paling aku tunggu-tunggu tuh in-flight meal-nya. Dan kali ini meal-nya juga nggak fail, dimana kita tuh makannya kari. Menurut aku dia tuh enak sih, but the best part adalah mereka tuh udah kasih Häagen-Dazs as dessert. Untuk meal-nya juga ada dua pilihan, untuk satunya tuh ini kayak dagingan gitu, cuman aku kurang tahu dia apa, karena itu yang pilih itu tante aku. Dan selama penerbangan, aku juga ada nonton film, which definitely helps to kill the time. And after the long flight, we finally arrived in Japan. Ini tuh kita nyampe udah malam, kayaknya kalau nggak salah tuh udah jam 8 atau jam 10-an gitu. Jadi di sini kita langsung naik mobil aja untuk balik ke hotel sebelum exploring the cities tomorrow. Salah satu hal yang bikin aku shock di Jepang tuh ukuran kamar hotelnya sih, karena ini tuh beneran kecil banget. Kemarin kita emang pilih hotelnya tuh yang budget, karena cuma dipakai buat tidur doang. Cuman tetap aja menurut aku dia tuh very small compared to Indonesian hotels. Abis taruh barang, kita akhirnya memutuskan untuk coba jalan-jalan di sekeliling hotel, karena rasanya tuh sayang aja kalau misalnya langsung tidur. Dan pastinya trip to Japan itu nggak akan komplit kalau misalnya belum pergi ke convenience store-nya kan. Dan di sini aku ada beli satunya tuh salad mie, satunya lagi puding, yang menurut aku rasanya tuh dua-duanya enak banget. And it's day 2. Hari ini kita akhirnya bakal start exploring Japan. Dan di sini kita naik subway untuk ketujuan pertama kita. Menurut aku tempat hotel kita tuh beneran enak banget, karena dia only 1 minute away from the subway station. Kayak dia tuh literally tetanggaan sama the station itself. Dan untuk hari ini kita pakai tiket subway yang 24 hour gitu. Dan ternyata buat sampai ke tujuan pertama, kita tuh gak bisa lewat one line doang, melainkan harus pindah line gitu kan. Cuma menurut aku dia tuh lumayan unik, karena ternyata harus pindah station, yang berarti kita harus keluar dulu. Nah ini tuh buat aku unik, karena satu-satunya pengalaman aku naik subway itu pas di Korea kan. Nah kalau di Korea, kita transit tuh gak perlu keluar gitu loh, melainkan di dalam aja udah bisa ganti line. Akhirnya kita sampai di sini tujuan, yaitu Asakusa. Dan di sini tuh rame banget, mungkin juga karena dia tuh tourist attraction kan. Dan begitu keluar aku tuh langsung salfok, karena di satu gang ini aja tuh ada banyak banget toko. Dan toko-tokonya tuh lucu-lucu banget nih, kalian harus lihat deh. Ada es krim yang bentuknya tuh lucu, bahkan di sini juga ada toko Mivi yang pastinya nanti bakal aku masukin juga. Obviously, tujuan kita datang ke Asakusa itu kepengen lihat tempelnya, which is very famous kan, yang di depannya tuh ada lampion yang gede banget. Cuman sayangnya kemarin mungkin karena ada event or something, lampionnya tuh lagi dilipet gitu loh, jadi nggak kelihatan sebesar biasanya. Hari ini cuacanya cerah banget, tapi saking cerahnya dia tuh sampai super terik dan super panas. Jadi bahkan pas mau foto aja melek tuh lumayan susah gitu loh. Dan yang jelas karena dia tuh rame banget, bener-bener semuanya tuh lautan manusia. Jadi kalau kepengen dapetin foto yang bagus itu juga super tricky. Jadi yaudahlah lama-lama kita ikhlasin aja. Nah di sepanjang jalanan ini itu udah banyak banget toko-toko yang menurut aku kalau kalian tuh suka hal yang lucu-lucu tuh pasti bakal kayak aduh susah banget deh buat nahan diri, karena dia tuh udah jual macem-macem banget, mulai dari pernak-pernik misalnya kayak di toko ini semuanya tuh serba kodok. Terus ada juga kayak jualin stationery lah, snack dan lain sebagainya yang semuanya tuh menurut aku presentationnya on point dan super cantik. Misalnya aja tuh kayak mochi ini, kalian bisa lihat sendiri dia kayak kelihatan enak banget gitu gak sih? Dan aku juga ada nemuin satu toko, dia tuh jualan berbagai macam strawberry, mulai dari strawberry merah sampai strawberry putih lah, dan bahkan ada jual melon juga. Dan semuanya tuh menurut aku kelihatan enak-enak banget ya. Cuman at the end, aku tuh memutuskan untuk beli mochi ini aja, dan itu rasanya enak banget, isinya custard. Karena di Jepang kita tuh nggak boleh makan sambil jalan-jalan, jadi mereka tuh udah sediain satu tempat khusus untuk kita makan sambil duduk. Nah di dalam tempat ini dia tuh juga ada jual berbagai macam pernak-pernik strawberry yang lucu banget gitu loh semuanya. Dan ternyata alasan kenapa hari ini rame banget tuh karena emang lagi ada festival. Jadi pas kita nyampai di salah satu gang, dia tuh kayak lagi ada gotong-gotong tandu gitu, yang mana itu bener-bener rame banget.
Jadi pas kita kepengen jalan ke tempelnya itu juga nggak bisa karena kehalang sama semua orang yang mereka tuh juga nggak bisa lewat. Jadi kita sama-sama semuanya harus berdiri di samping dan nungguin tandu-tandu ini buat lewat. Cuma menurut aku it was such a unique experience juga sih. Jadi setelahnya karena terlalu ramai kita memutuskan untuk balik aja dan pergi ke tempat lain. Tapi sebelumnya aku minta untuk mampir dulu ke Flower Mifi. Dan ternyata di dalamnya tuh lucu-lucu banget, bener-bener semua barangnya tuh oh my god, very gemas. Dan satu hal yang aku sesali adalah kemarin gak belanja. Jujur harga barang-barangnya tuh mahal-mahal banget sih. Harga barang Mifi ini tuh kayak apa ya, misalnya piring biasanya 10.000 gitu, anggap rupiah. Nah di Flower Mifi ini tuh bisa harganya tuh jadi 100.000 rupiah gitu loh. Pokoknya berkali-kali lipat banget. Makanya pas kemarin ada di tempat aku tuh super mikir. Cuman sekarang pas udah balik aku kayak merasa wah, tetap sih kemarin harusnya ya udahlah dibeli aja karena kapan lagi coba bakal datang ke sana. Karena menurut aku di Indonesia tuh cari barang-barang Mifi juga susah gitu loh. So if you guys know ada toko apa yang jualan produk Mifi, please komen di bawah karena aku tuh obsessed banget with Mifi. Dan setelah puas untuk lihat-lihat, kita akhirnya naik subway lagi untuk pergi to our next destination, yaitu Tsukiji Fish Market. Jadi orang-orang tuh semua pada bilang kalau misalnya suka sushi, suka sashimi, harus banget pokoknya datang ke market ini kan. Jadi udah kita datangin aja pasarnya. Tapi kemarin pas kita datang dia tuh udah lumayan siang gitu. Jadi sebenarnya masih buka, itu tinggal yang restoran-restoran. Tapi kalau misalnya yang fresh banget, mereka tuh udah pada tutup karena katanya tuh emang harus pagi-pagi banget baru bisa ketemu yang super fresh. Tapi kalau misalkan gak suka seafood pun gak usah khawatir karena di sini tuh bener-bener banyak banget pilihan makanannya. I'm pretty sure kalian bakal nemuin makanan yang kalian suka at least satu jenis lah. Nah cuman karena aku tuh suka banget sama sashimi dan yang mentah-mentah, aku akhirnya makan di tempat ini yang dia tuh jual kayak bowl gitu. Dan aku beli salah satu yang kayak emang lumayan mahal sih, cuman isinya tuh super lengkap. Kayak ada udang, ada salmon dan lain sebagainya. Dan ternyata udang mentah tuh enak banget guys. Aku baru pernah cobain di sini dan aku suka banget. Selain seafood, di pasar ini juga ada jual banyak banget pernak-pernik ataupun barang-barang. Misalnya di sini ada kayak piring-piring dan lain sebagainya. Yang menurut aku tuh juga cakep-cakep banget untuk motifnya. Cuman aku nggak beli karena menurut aku dia tuh bakal susah aja sih untuk dibawa pulang. Dan karena there's always room for dessert, jadi setelah selesai makan kita akhirnya beli es krim. Dan abis itu baru deh kita jalan-jalan ke daerah lainnya. Jadi sebenarnya masih ada di sekitarnya si Tsukiji Market. Kita jalan kaki doang, nggak naik subway sama sekali. Kita nggak ada tujuan gimana-gimana gitu. Jadi di sini tinggal jalan-jalan aja. Dan aku ada nemuin beberapa gedung-gedung yang menurut aku tuh kelihatan unik gitu. Dan pas lagi jalan kita juga ada nemuin Daiso dan farmasi. Dan di bagian farmasinya ini dia tuh ada banyak banget kayak make up gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian suka kayak tir-tir lah, atau misalnya kepengen beli shampoo and honey atau merek Handmake, di sini tuh banyak banget pilihannya. Jadi kita tuh keliling-keliling di sini bahkan mungkin ada kayak 2 jaman gitu kali ya. Dan jujur aku tuh kalah banget karena ya seperti yang bisa kalian lihat sendiri ya, dia tuh banyak pernak-pernik, banyak makeup, intinya semua hal yang aku suka gitu loh. Dan yang jelas kalau lagi di Daiso dia tuh kayak cuma 100 yenan kan, which is around 10.000. Jadi bener-bener beli apa-apa tuh nggak terlalu mikir gitu. Karena menurut aku ya udah mereka semua murah-murah dan bahkan tuh ada banyak banget barang yang lebih murah kalau misalnya kalian beli di Daiso Japan ini dibandingkan kalau kalian beli di Indonesia. Aku bakal ajak kalian jalan-jalan secara online. Jadi kalau misalkan tuh suka arts and craft atau suka stationery, aku tuh super duper sih saranin kalian untuk kunjungin si Daiso karena dia banyak banget pilihannya. Setelah selesai lihat, kita akhirnya jalan lagi karena ternyata pas lihat di maps ini tuh deket banget sama Ginza, which is like a shopping district gitu. Tapi pas lagi jalan kita tiba-tiba salfok karena lihat ada kayak kue-kue kecil gitu loh. Jadi yaudah kita beli beberapa dan ternyata ini tuh rasanya enak. Nah cuman salah satu yang bikin aku salfok juga adalah dia punya kartu menu gitu. Menurut aku dia desainnya simple tapi lucu sih. Gak tau ya, aku merasa semua barang di Jepang tuh lucu-lucu aja gitu loh. Dan kalau untuk rasanya sendiri dia tuh mirip pancake, lumayan bau telur, terus ada isiannya di dalam yang beda-beda. Abis selesai makan, kita lanjut untuk jalan lagi. Dan jujur kalau di Jepang tuh pasti sehat sih, karena kalian tuh beneran jalan banyak banget dalam sehari. Kaki aku tuh bener-bener mati rasa setelah ini. Bahkan setiap malam aku tuh nempelin koyo sekaki gitu loh. Terus kita juga udah mampir ke kayak department store ini. Sebenarnya sih bukan untuk belanja, tapi kita kepengen numpang toiletnya. And finally kita sampai di Ginza. Dan ini mungkin adalah perempatan Ginza yang paling ramenya gitu kali ya. Cuman there's like a funny thing about this place adalah dia tuh kayak di
jam berapa sampai jam berapa bener-bener nggak ada mobil yang lewat gitu loh. Jadi dia ditutup gitu kan. Makanya banyak banget orang tuh yang foto-foto, terutama di depan gedungnya Seiko. Tapi nanti setelah jam sekian dia bakal dibuka buat umum atau buat mobil. Jadi orang-orang udah nggak pada foto gitu. Di Ginza tuh ada banyak pertokoan, cuman kita memutuskan untuk masuk ke GU. Jadi buat kalian yang nggak tahu, GU ini sister brandnya Uniqlo. Jadi kalau dari segi kualitas sebenarnya 11-12, tapi harganya tuh jauh lebih murah. Jadi kalau misalkan suka baju Uniqlo, harus banget untuk datang ke sini. Setelah capek jalan-jalan, kita mau balik, tapi sebelumnya pastinya harus makan malam dulu. And today's menu is something yang super popular di TikTok, yaitu gyukatsu. Jadi ini kayak katsu, cuman dagingnya bukan ayam, melainkan sapi. Dan untuk dagingnya sendiri tuh bakal kita panggang di depan masing-masing gitu loh. Jadi ya udah kalau misalkan kalian kepengen matang, bisa dipanggang lebih lama. Kalau kepengen yang setengah matang, bisa kayak cuma sebentar aja. Ini tuh enaknya adalah dia punya daging beneran lembut banget, selembut itu. Cuman kalau dari segi rasa sih sebenarnya menurut aku bukan spesial yang gimana ya. Dia enak emang, cuman ya udah gitu aja loh, bukan yang oh my god ini harus dimakan atau gimana gitu, enggak sih. Jujur menurut aku makanan Jepang di Indonesia tuh kualitasnya udah bagus-bagus banget. Jadi apa yang aku makan di Jepang dan makanan Jepang yang aku makan di Indonesia kurang lebih rasanya tuh sama. That's why I'm not really impressed with the food. And that's it for day 2. See you guys on day 3. Bye bye.